Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hamdan dari Elektro kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang wireless teknologi. Apa aja itu wireless teknologi? Ada wireless teknologi overview, ada LAN, ada satellite system, cellular communication atau yang bisa digunakan handphone, ada Bluetooth, lalu ada mobility support, ada wireless application-nya. Mengapa wireless? Karena wireless portable, mudah digunakan di mana saja, mobilitasnya sangat tinggi dan sebagainya. Lalu di sini saya akan melihatkan gambar elektromagnetic spektrumnya. Dari paling terendah itu ada VLF, lalu yang paling tinggi itu ada extra high frekuensi. Jadi di sini menjelaskan makin tinggi frekuensinya maka makin kecil jarak frekuensinya. Di sini bisa dilihat ini dari yang terkecil dan ini yang paling terbesar bisa dilihat. Lalu di sini ada gambar wireless telepon. Ini adalah struktur jaringan, ada dua transmisi, yaitu ada forward link dan reverse link. Ada dua di sini menjelaskan bagaimana mobility operator menuju ke mobility station, ada terus langsung ke network interface equipment sampai PSTN. Di sini kita lihat. Nah, lalu menggunakan cell cluster, konsepnya menggunakan konfigurasi sel. Jadi prosesnya itu clusteringnya membuat frekuensi yang berbeda-beda untuk masing-masing sel penerima. Jadi proses kerjanya itu agar tidak ada yang overlap informasi. Lalu tekniknya menggunakan SDMA, Space Division Multiplexing Access. Jadi untuk mengalokasikan selnya. Untuk transmisinya menggunakan handover. Jadi handover itu ketika handphone A berada di area tower A, maka handphone A pindah ke area B, maka itu akan terjadinya handover atau perpindahan lokasi atau area. Nah, di sini lalu ada ukuran selnya, ada makro, ada mikro, dan ada piko. Nah, ukuran di sini tuh tergantung dari penggunanya atau usernya. Jadi kalau makro itu untuk pengguna yang lebih bergerak cepat, sedangkan mikro itu yang slow pergerakannya. Jadi kalau makro itu kayak misalkan dalam mobil, sedangkan kalau yang mikro untuk pengguna pejalan kaki. Lalu yang piko itu biasanya untuk yang berada di gedung-gedung. Nah, lalu dengan menggunakan multiple access-nya ada FDMA, ada TDMA, dan ada CDMA. FDMA itu frequency division, lalu TDMA itu ada time division, ada CDMA itu CD-nya itu kode division. Lalu FDMA itu mendivisikan channel sesuai frekuensi. Kalau sedangkan TDMA itu sesuai waktunya. Jadi FDMA itu cara kerjanya itu mengirim info ke satu saluran namun dibagi-bagi ke sesuai penerimanya masing-masing sesuai frekuensinya. Namun dari TDMA itu mungkin kebalikannya. Lalu masih dalam saluran yang sama. Maksudnya itu dikirimkan berdasarkan waktu yang sama.
Lalu ada CDMA itu pengkodean ya setiap saluran transmisinya, dan ada penggabungan juga antara FDMA dan TDMA. Penggabungan FDMA dan TDMA ini sangat bagus ya, dan sangat kompleks. Karena apa? Contohnya ada di HP GSM yang mengalokasikan berdasarkan frekuensi dan waktu, jadi lebih komplit ya. Nah, lalu di sini ada satelit sistem, di mana satelit dilihat dari jaraknya. Ada jarak yang terendah itu ada LEO. LEO itu paling jarak terendah, sedangkan MEO itu medium ya. Medium jaraknya, dan ada yang paling terjauh itu ada GEO. Contoh umum dari satelit yang sering kita gunakan mungkin adalah GPS. Ada perkembangan GPS yaitu AVL, Automatic Vehicle Location, yang dimana penggunaannya AVL ini biasanya ada di robot dan biasanya asuransi dan sebagainya. Lalu di sini wireless LAN. Mengapa wireless LAN? Idenya LAN tapi tidak menggunakan kabel. Lalu di LAN ini areanya sangat terbatas dan jangkauannya tidak luas. Aplikasinya biasanya dalam Bluetooth ya. Nah, konfigurasinya ada dari user ke user atau peer to peer, lalu ada mengclaim access point, dan ada multiple access point dengan ditambah roaming. Untuk ini menggunakan antena direksional. Lalu Bluetooth itu wireless yang biasa digunakan di handphone, LCD project, dan lain-lain. Ada Piconet Bluetooth. Ya, Piconet Bluetooth ini bisa disebutkan sebagai Bluetooth yang areanya sangat terbatas, kecil, tidak luas. Sedangkan ScarNet ini gabungan dari beberapa Piconet, sehingga ScarNet ini bisa digunakan di luar area Piconet, jadi agak lumayan jauh. Sedangkan ultra wideband ini digunakan untuk yang banyak usernya, bisa menampung banyak user. Kalau ultra wideband ini untuk teknik wireless dengan frekuensi yang sangat besar, ultra wideband ini. Lalu ada WAP, contoh umumnya adalah SIM card ya. Cara kerjanya itu HP menuju tower menuju mobile network, lalu dijabarkan di internet, lalu masuk kepada server langsung membagikan ke database. Standar untuk wireless, ini saya punya daftarnya. Standar wireless ini, semua wireless itu ada standar masing-masing ya, ada standarnya masing-masing. Lalu ada aturannya juga. Semua komunikasi wireless memiliki standarnya masing-masing. Di sini yang dapat kita ketahui, wireless Bluetooth ini, frekuensi Bluetooth ini di 2.4 GHz ya, dan bandwidthnya itu sampai 2 MB. Lalu permasalahan di telekomunikasi ini adalah bandwidth ya. Kenapa bandwidth? Karena bandwidth masih terbatas, sangat terbatas bandwidthnya. Mungkin itu cukup sekian dari saya pembahasan tentang wireless teknologi. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya Muhammad Hamdan dari kelas C Elektro 2018. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.